Ya, karena susuk yang paling bagus ya kalau susuk dimasukin kodamnya. Itu paling bagus. Jadi banyakan kodam itu digunakan untuk nolong usaha dan lain-lain. Kadang-kadang kalau misalnya saya punya kodam pemimpinnya, kan anak buahnya banyak, ya. Gitu. Jadi kodam itu nggak sendirian? Kalau pemimpinnya, kalau dia kodam yang mulai punya anak buah, yang punya ada kodamnya sendirian juga. Jadi dia kan kalau dunia kayak itu ada rombongan, dia ada yang rombongan, ada yang tidak, ada yang sendiri, gitu. Karena dunia alam makhluk kayak gitu, dia beda dimensi dengan kita. Satu batu kecil aja bisa jadi dunia dia. Nah, yang kodam yang berbahaya itu adalah kodam yang tinggal di dalam. Iya, itu yang sebenarnya tidak baik. Kodam yang di luar masih pentingnya. Kenapa? Kenapa? Maksudnya kayak ketika masuk ke dalam tubuh, adakah yang dilakukan ke dalam tubuh orang yang jadi tinggal gini, satu-satunya larangan dari Gusti Allah itu satu aja. Gaib tidak boleh ada dalam tubuh, karena tubuh itu tempatnya berdiamnya Gusti. Jadi tidak bisa ada yang lain di situ. Makanya kalau orang itu udah masuk di situ, terjadilah disebut najis batin. Najis batin lebih sulit dibersihkan dibandingkan najis tubuh. Itu yang terjadi. Kodam ini tuh sebenarnya maksudnya ketika kita ada kodamnya dan kita punya agama gitu ya. Tapi kan karena Kanjeng Budi menyinggung itu ya, maksudnya membicarakan tentang badan kita tuh kan isinya adalah Tuhan gitu ya. Apakah itu bukan bagian dari syirik atau apapun, atau bagaimana penjelasannya sih Kanjeng Budi supaya kita juga nggak salah menangkapnya ya? Karena agak sulit diomong karena dalam agama tertentu ada namanya korif. Dalam agama tertentu ada namanya guardian angel. Itu hampir mirip, cuma bedanya itu yang berasal dari pencipta. Kalau yang ini kita yang datangin atau dia yang mengikut kita. Begitu. Jadi sebenarnya kodam ini dulu digunakan orang itu sebagai alat bantu. Kalau kita lagi santai-santai kan dia yang backing atau apa. Makanya kadang-kadang kalau saya duduk sama orang, itu kodamnya muncul pasti. Oh, kodamnya ini, tapi saya tidak terlalu peduli soal itu. Karena mereka tuh kan ibaratnya kayak pembantu. Oke. Makanya ada juga kodam yang menguasai orangnya itu. Nanti orang itu tidak akan bisa kontrol emosi dan lain-lainnya. Pokoknya kalau kodamnya jelek, kodamnya berbahaya, itu kelihatan dari fisik tubuh orang itu. Gampang lelah, kayak kecapean luar biasa, sering sakit, sial terus, rezeki itu jauh. Kok kayaknya mau tanda tangan aja lepas, kok rasanya tuh ada aja gitu. Gitu ya, seperti itu. Jadi ada aja efek yang dirasakan sama kita tentang kodam ini ya. Jadi pengaruh banget. Tadi ya pas di awal Kanjeng Budi kan cerita kalau kodam itu mempengaruhi wajah kita juga. Iya, bisa. Mempengaruhi fisik kita juga. Gimana kalau orang ini nggak pernah sadar ada kodamnya, terusan mengalami kecapean terus? Oh, banyak itu. Gimana itu Kanjeng Budi? Banyak seperti itu. Banyak orang yang pas dia ada masalah besar baru dia datang kepada orang yang mampu, baru dia dicek. Banyak orang yang seumur hidupnya nggak tahu bahwa dia ada kodam. Banyak dia, kayak gitu. Ya, dia hanya kadang-kadang dia cuma kok kayak ada bisikan terus, itu aja paling dia taunya. Jangan ke sana. Apa? Itu kan kodam tuh kayak gitu tugasnya tuh. Sebenarnya. Cuma bedanya kalau bagi saya nggak apa-apa ada kodam. Yang penting jangan tinggal di dalam. Itu aja. Selama di luar aman ya. Jadi maksudnya bolehlah orang punya kodam karena untuk tadi ya menjaga. Iya, ibaratnya betul. kayak guardian angel ya kalau bahasa gaulnya gitu ya, guardian angel. Terus ketika pengaruh dalam artian kondisi badan capek dan sebagainya, tapi itu bisa mengaruhi jalan hidupnya orang nggak kodam itu sendiri? Iya, pengaruh. Ada gara-gara kodamnya dia jadi nggak menikah sampai tua. Oh ya? Iya, seperti itu. Jadi
Makanya dia harus tahu dulu kodamnya itu. Karena kan banyakan orang nggak tahu kodam itu karena bapak ibunya yang kasih dia kodam itu pas dia lahir. Itu yang jadi problem. Dan dia udah terbiasa soal itu. Jadi saya juga jujur kodamnya bukan saya cari, tapi dari keturunan bapak leluhur saya kodamnya. Jadi dia kan berjanji, ada ikatan perjanjian untuk menjaga sampai sekian keturunan. Jadi dia pasti ada di keturunan berikutnya, turun temurun. Jadi ternyata kayak film-film kolosal zaman dulu yang saya tonton waktu kecil kan ada ya kayak perjanjian. Nanti melindungi 7 keturunan, 8 keturunan itu beneran loh Kanjeng Budi. Beneran. Nah, ini ada barusan kasus saya kejadian. Oke. Ada datang ke tempat saya. Kita mau bukakan cakra. Saya bersihkan, lolos ini. Bersihkan tidak ada apa-apa. Saya bukalah cakranya. Begitu cakranya dibuka, kok ada gerakan beda nih. Aneh nih. Saya pikir. Lalu saya tembak, bangkitin, bener. Langsung reaksi dia. Akhirnya saya pikir, wah ini nggak bisa nih. Kok dia nggak mau keluar? Saya harus potong ini supaya dia tersiksa, baru kita sambung lagi kalau dia udah luar. Begitu dia potong, kanjeng ini aku, kata dia. Saya bilang kok kenal? Sopi, kanjeng ini saya. Nggak taunya dia pembantu dari selatan. Kan saya juru kunci di selatan, jadi dia pembantu dari selatan. Saya bilang, kamu kenapa di sini? Aku nolong dia. Waktu di saat dia kecelakaan, dia nolong. Gitu. Jadi kalau dia dikeluarin, nanti takutnya kecelakaan itu terulang lagi. Wah, saya jadi deg-degan. Waduh, ini berarti ada terjadi hubungan ini, saling menguntungkan antara mereka berdua. Udah, akhirnya udah kepalang tanggung. Saya minta izin sama mereka, setuju. Saya bilang, gini aja, kalau kamu memang ikut orang ini terus, permintaan saya satu aja, bikin orang ini jadi kaya. Bisa di request? Bisa. Saya bilang, kenapa kamu selama ini nggak bikin dia jadi kaya? Kan saya nggak diminta, kata dia. Saya hanya diminta untuk lindungin tok. Oh, sekarang kamu bisa tau bikin dia kaya? Bisa. Nah, sekarang bikin dia jadi kaya. Nah, sekarang apa buat bayaran kamu? Dia diam. Saya tidak mau kalau soal nyawa dan lain-lainnya. Akhirnya dia bilang, dia minta didoakan, dibacakan Al-Fatihah aja. Berapa banyak? Dia bilang 10 kanjeng udah cukup. Ya udah. Jadi saya bilang, kamu kerja dulu, baru 10-nya dikirim. Setuju nggak? Setuju. Habis itu setuju, saya jabat tangan sama dia. Jadi harus dibikin ikatan perjanjian. Apa yang kamu ngomong, kamu pegang baik-baik. Kalau tidak, saya akan laporkan ke pimpinannya. Akhirnya setuju. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Kalau saya muncul kodam-kodam tertentu, ada yang kenal gitu, nah jadi problem saya kalau kau kenal. Karena kan kalau masuk ke keraton itu kan banyak sekali pegawai di sana tuh. Jadi ya seperti itu. Karena saya masih bertugas di selatan, jadi kadang-kadang hati-hati banget kalau yang dari selatan. Karena nanti kalau dia disiksa, saya dapat teguran di sana. Itu. Jadi sekarang lagi rame kodam yang bikin kaya dan lain-lain. Jadi yang tadi saya dengarkan dengan baik dari Kanjeng Budi kan, kodam itu bisa tentang kecantikan, menarik ya, menarik itu. Terus ada yang menjaga mungkin kesaktian, gitu nggih. Ada juga nih yang terbaru ternyata bisa menambah kekayaan. Iya. Nah itu seperti apa lebih lanjutnya kodam ini bekerja? Maksudnya kalau kodam kecantikan itu yang akan seperti apa, kodam kekayaan yang seperti apa, terus kodam yang tadi kesaktian itu yang seperti apa. Mungkin apakah berbeda caranya, berbeda ritualnya mungkin atau seperti apa Kanjeng Budi? Kalau untuk ritual itu memang beda-beda tiap kodam, tidak sama. Kita nggak bisa hubungkan mereka sukanya apa. Nah kalau untuk kesaktian biasanya berhubungan dengan kodam macan, kodam raksasa. Itu nanti mempengaruhinya di saat dia emosi, kodam itu ngambil alih. Nanti dia harus misalnya puasa atau apa untuk memperkuat kodam tadi. Jadi biasanya tuh pernah nggak sih misalnya Mbak Yu makan, tiba-tiba Mbak Yu nggak kenyang, makan lagi berapa porsi, makan lagi berapa porsi. Bukan karena pengen makan banyak kayak rakus gitu saya ya? Biasanya kalau tanya orang, saya bilang, ini kodamnya yang lapar gitu. jadi kan biar saya nggak diajak orang juga makan banyak gitu. Tapi kadang-kadang memang gitu. Ada kodam yang memang mau makan dari situ juga, makanya mulut orang itu. Jadi berbeda macam-macam. Itu biasanya berhubungan dengan kodam kanuragan, kalau kayak gitu. Nah, kalau kodam yang
membuat orang cantik dan menarik, itu biasanya tidak jauh dari putri, perempuan, begitu. Nah, itu biasanya satu aja yang dia perlu nanti. Misalnya ada cowok yang dia suka, itu pasti kita nanti dipengaruhi untuk deket cowok itu. Ya, Iya. menarik kayak magnet. Iya. Tapi orang kalau ngelihat dia itu tidak bisa berubah mata, akan terkena hatinya, jadi suka sama orang itu. Teringat lagi. Tapi kalau orang mau punya kemampuan kayak kami nggak bisa ditutupin soal penglihatan. Kayak misalnya ada larungan, waktu itu perempuan, dia memiliki kodam seperti itu yang buat cantik dari selatan, karena saya kenal kodamnya itu dulu. Abdi dalam saya bilang, wih Kanjeng, itu cantiknya sempurna gitu. Saya ketawa kan, ini orang nggak maju-maju, matanya kenapa nggak terbuka gitu. Nah, ini kan yang bikin cantik itu kan yang itu. Nah, dia sampai bilang itu, yang lain-lain juga bilang, semua cowok-cowok tuh ngeliatin dia kayak gimana gitu. Tapi kan kalau saya kan lihat aslinya gitu. Nah, jadi sebenarnya cewek itu tampangnya biasa gitu. Nah, tapi jadinya kalau orang lihatnya versi tidak mempunyai kemampuan, jadi kayak lebih cantik, lebih ayo, narik hati gitu. Nah, seperti itu. Kesengsem gitu ya bahasanya orang Jawa. Sampai mereka tuh kayak nggak pernah lihat cewek lain gitu. Nah, gitu. Itu baru kodam yang jago. Gitu ya. Ada grade-grade-nya ternyata kodam itu. Saya dengar katanya dia waktu ke dukunnya itu mahal bayarnya untuk dapetin itu. Jadi memang levelnya bagus gitu. Berarti tokcar nih yang mantap jiwa gitu ya. Nah, biasanya itu dipakai untuk orang-orang yang kerja untuk penampilan. Yang paling banyak juga yang kodam untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau untuk di lapas suatu tuh, itu juga yang paling sering digunakan. Makanya kodam itu laris, paling laku memang. Kodam cepet banget dukun tuh kaya kalau jual kodam. Gitu ya. Iya. Ini maaf teman-teman dukun ya, maksud aku kan dulu saya juga kayak gitu, jadi saya cuma ngomong sekedarnya aja. Oke, tadi ini kodam kesaktian sampun, kodam kecantikan sampun. Nah, sekarang nih kodam perekonomian ya. Kodam Menarik ekonomi. banget nih kayaknya ya, kodam perekonomian ini gimana? Saya tidak bicara bidang usahanya ya, Iya, karena iya. beberapa bidang usaha tuh membutuhkan itu. Ya. Nah, jadi di saat dia ada, misalnya tuh bisa terjadi tuh kodamnya di laki-lakinya atau di istrinya, antara dua aja, yang mana. Nanti kodam itu membawa menarik rezeki, jadi usaha yang dijalanin sama mereka tuh berkembangnya cepat sekali.